semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Jangan dipikir bahwa gangguan hanya dari luar. Gangguan bisa dari dalam dan itu membahayakan. Bahwa daulat rakyat itu pasti akan menentukan caranya. Seperti air akan mencari jalannya. Jadi nggak boleh baperan. Bagi yang tidak sepakat, silahkan mundur atau silahkan minggir atau jangan ganggu. Ini pernyataan yang amat sangat sering disampaikan Pak Prabowo. Statement dari Pak Prabowo ini kita harapkan vice versa juga berlaku terbalik, sehingga kemudian proses check and balances bisa berjalan dengan optimal. Beri kita waktu, beri kita 3 tahun, 4 tahun, kita akan buktikan. Halo, selamat malam pemirsa. Sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kerap menyatakan akan terus menjalin kerjasama dengan semua kekuatan agaknya berbanding terbalik dengan pernyataan terakhirnya tentang jika masih ada yang tidak mau diajak bekerjasama, maka jangan mengganggu. Apa sebenarnya makna di balik pernyataan Prabowo tersebut dan siapa pihak yang dianggap mengganggu dan tidak mau diajak bekerja sama? Serta realistiskah penambahan nomenklatur kementerian yang mulai diwacanakan oleh koalisi Prabowo Gibran? Inilah Panggung Demokrasi, ogah kerjasama, jangan ganggu. Bersama saya, Afiani Malik. Di tengah belum tercapainya konsolidasi dan upaya rekonsiliasi yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta kepada pihak yang tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu. Sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo menegaskan dirinya akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Politikus PDIP yang menjadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, mengingatkan Prabowo bahwa bukan hal yang mustahil adanya pihak yang mengganggu justru dari dalam, alias pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama. Tidak boleh mengganggu, benar, pemerintah tidak boleh diganggu. Tapi ingat ya, dari dalam pun bisa mengganggu loh. Ketika orang punya spirit anti korupsi umpamanya, tapi menterinya korupsi, apa yang akan terjadi? Ini kita kasih catatan. Jangan dipikir bahwa gangguan hanya dari luar. Gangguan bisa dari dalam dan itu membahayakan. Partai Keadilan Sejahtera menilai pernyataan Prabowo Subianto sebagai kewajaran karena Prabowo sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Namun PKS menegaskan bahwa pemerintahan ke depan harus tetap dikontrol. Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib. Muncul spekulasi segala upaya terus dilakukan koalisi Prabowo untuk menggandeng semua pihak agar bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, hingga mencuat wacana penambahan nomenklatur kementerian. Penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada, kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus. Misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian
membangun Indonesia ke depan itu apakah salah gitu loh. Ya, itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kalau kemudian ada yang menang dia mau mengakomodasi ataupun kemudian mau memperkecil, kita juga nggak pusing. Saya berpikir bahwa penambahan jumlah anggota kabinet itu lebih berupaya untuk membagi-bagi kekuasaan ya kepada para partai politik ya, dan itu juga sekaligus menunjukkan kelemahan Pak Prabowo untuk menjadi manajemen konflik ya, yang udah pasti ada lah konflik-konflik itu ya. Nah, di dalam internal koalisi mereka. Tidak bisa dipungkiri, mulusnya pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan akan bergantung kepada kekuatan koalisinya sebagai penopang kebijakan politik. Namun sangat tidak dibenarkan jika semua kekuatan politik bersatu di dalam pemerintahan tanpa adanya fungsi kontrol dan penyeimbang. Karena bukan tidak mungkin, justru itulah yang akan memperkuat tatanan demokrasi di negeri ini. Dan berusaha langsung saja untuk membahasnya sudah bersama dengan saya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, halo. Itu gayanya udah kampanye atau gimana tuh? DKI Jakarta kayaknya. Dan kemudian hadir juga Perwakilan PDIP Mas Ciko. Halo Mas Ciko Hakim, selamat malam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Lalu kemudian hadir menemani saya Direktur Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno. Halo Mas Adi, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Abi. Oke, baik. Bapak-bapak, kita mau bahas soal statement terakhir dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Bang Habib, ini kan sekarang jadi pembicaraan. Apa sih yang sebenarnya, kenapa gitu Pak Prabowo menyatakan statement tersebut dan maksudnya apa? Konteksnya mungkin Bang Habib bisa jelasin. Ya, tentu kami berkepentingan menyampaikan konteksnya ya. Pernyataan tersebut adalah pernyataan normatif Pak Prabowo yang memang sering sekali disampaikan. Baik dalam forum internal maupun forum-forum kampanye terbuka. Di forum internal saya bahkan mendengarnya, seingat saya sejak tahun 2009 ya, ketika saya awal-awal bergabung dengan Pak Prabowo, diskusi 3-4 orang, beliau mengatakan ya kita sudah berbulat tekad untuk maju membela bangsa dan negara ya kan, kita harus bersatu berbagai elemen itu sebagai syarat majunya negara kita kan, elitnya bersatu, tapi kalau yang nggak mau ya sudah, nggak usah ganggu. Itu persis mirip-mirip begitu sering dalam konteks memotivasi. Bahkan itu kan kadang-kadang untuk internal maupun eksternal ya. Coba Anda cek deh di kampanye-kampanye ya kan. 3 atau 4 kali Pak Prabowo ikut pemilu. Seingat saya sering disampaikan kita sudah dalam posisi tidak ada alasan untuk mundur. Kita sudah terus maju. Di dalam ruangan ini ya kan, yang tidak sepakat lagi dengan perjuangan kita silahkan keluar. Sering disampaikan seperti itu. Nah kemudian ya, kalau itu konteks historisnya ya Abi ya. Nah, dalam konteks kita memaknainya, menurut saya sepanjang saya sering berkomunikasi dengan beliau, yang namanya bekerja sama itu bukan harus dalam satu koalisi pemerintahan. Bisa di dalam pemerintahan dan bisa di luar ke pemerintahan. Itu kan konsekuensi demokrasi yang Pak Prabowo paham banget. Ya, di dalam demokrasi itu enggak semua harus di dalam pemerintahan. Tapi kan enggak semua juga yang di luar mengganggu. Makanya nanti dulu dikit-dikit ya. Ayo cepet tadi, soalnya saya udah mau minta tanggapan yang lain. Ya, jadi apakah koalisi harus di dalam pemerintahan? Tidak. Nah lalu apakah pendapat ya, kemudian sikap, bahkan kritik ya, bahkan sikap politik yang berbeda antara orang yang di luar pemerintahan dengan di dalam pemerintahan tentu tidak dikategorikan sebagai mengganggu. Nah, yang dimaksud makanya kan karena itu juga keniscayaan bagi siapapun, bagi pemerintah yang sedang memegang kekuasaan untuk adanya kritik, nggak mungkin dibendung. Di dalam alam demokrasi seperti ini, kami partai yang tumbuh dan besar di alam demokrasi. Ingat ya, Pak Prabowo sejak tahun 2008 mendirikan partai politik dan beliau tentu ada di dalam sistem yang demokratis. Kami ada di posisi sekarang partai kedua terbesar peraih
2019 ya dan ketiga 2014 karena demokrasi gitu loh. Nggak mungkin kami mengabaikan demokrasi. Iya. Dan paham. Ya makanya. Ayo Bang, jawab dulu ini pesan jangan ganggunya nih buat siapa sih? Jangan biar nggak ada praduga nih. Itu gitu. Saya bilang ya. Ini kasih kesempatan ngomong nggak? Dipotong-potong terus gitu kan? Cepetan. Iya kan? Ya kalau mau ngomong tunggu dong, gitu kan? Saya harus ngomong sistematis. Soalnya ini ya kan udah silakan yang lain. Nanti saya nyambung lagi. Jadi intinya, jadi kalau kalau kritikan ya itu bukan kategori mengganggu karena tidak ada tendensi terhadap siapapun. Itu jadi nggak ada yang menyasar kelompok itu, nggak ada. Tidak ada. Dan tidak anti kritik. Iya, tentu tidak. Baik. Kita bisa sebesar ini karena kita tidak anti kritik. Oke. Nah, kenapa saya bilang tadi agak mengejar Bang Habibur Rahman karena statementnya dari Pak Prabowo ini kan banyak akhirnya berkembang kalau di internal pasti. mungkin. Makanya ini kami sampaikan. Kalau di internal mungkin bisa dipahami, tapi kalau dilempar ke ruang publik kan akhirnya juga banyak praduga. Sering Pak Prabowo gitu kan? menyampaikan hal tersebut ya dalam kampanye-kampanye terbuka. Memang begitu sering disampaikan beliau. Oke. Ada kalau Mas Adi ngelihatnya ini seperti itukah sesuai dengan penjelasannya atau ternyata ada pesan yang bisa saja ditangkap berbeda oleh pihak lain? Ya saya kira memang setiap pernyataan elit di negara ini itu tidak pernah terlepas dari konteks politik ya. Konteks politik betul apa yang disampaikan oleh Bang Habib ini mungkin adalah satu yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Tapi kalau kita membaca resultante pembicaraan publik, kelompok-kelompok netizen per hari ini, statement itu kan sebenarnya specifically dialamatkan kepada Ganjar Pranowo dan PDIP. Kenapa? Bagaimana Anda bisa menebak bahwa itu spesifik diarahkan ke Ganjar dan PDIP? Habis ini minta tanggapan dari Mas Ciko ya. Itu pembicaraan netizen ya, itu pembicaraan di ruang publik. Kenapa? Karena per hari ini yang mana dulu? Satu-satunya orang yang menyatakan siap jadi oposisi baru Ganjar, bukan yang lain. Artinya apa? Di tengah upaya mempertemukan Prabowo Subianto dengan Megawati, tapi tiba-tiba Ganjar siap jadi oposisi, bukan tidak mungkin statement itu dimaknai semacam itu oleh publik. Gangguan. Bahwa ini semacam upaya bahwa Gerindra pun ingin mengajak pihak-pihak yang kalah dalam politik, PDIP dalam konteks ini. Kok tiba-tiba ada yang bilang jadi oposisi, ini khawatir akan justru kontraproduktif dengan bagaimana upaya untuk merangkul pihak yang lain. Nah kenapa saya sebut PDIP, pembicaraan publik juga mengarah kepada itu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Harus saya sampaikan per hari ini. Bukan berarti itu yang benar. Gitu loh. Iya betul. Nggak per bisa hari ini itu satu-satunya makna gitu loh. Betul Bang Habib, per hari ini publik itu memaknai bahwa iman politik PDIP itu ada kecenderungan ingin berada di luar kekuasaan. Apalagi PDIP itu selalu agresif, selalu nyerang, dan selalu menuduh bahwa pemilu di 2024 itu penuh dengan kecurangan. Mas Adi, salah nggak publik menerka atau menduga ke sana? Nggak bisa judgement semua publik sependapat dengan Anda. Betul. Saya kan membaca komentar-komentar publik, statement publik. Itu pun variatif kok pasti. Makanya kalau saya melihat secara umum, tentu di spektrum yang lain ini pernyataan normatif, salah pernyataan satu pendapat yang boleh, biasa, tapi tidak bisa ditafsirkan secara liar. Tapi karena memang bagi saya, karena tidak lama setelah itu kan Ganjar yang siap bicara bahwa akan jadi oposisi. Tak lama setelah itu satu-satunya orang yang memberikan statement yang keras adalah Ganjar. Benar nggak itu pesannya buat Ganjar? Mas Habib, sebelum saya tanya pendapat Mas Ciko. Kita memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk Pak Adi Prayitno untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kita tidak boleh mengklaim publik sekehendak kita bahwa publik 100% sama dengan kita. Kita persilahkan rakyat nanti menilai. Ya. Seperti apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pak Prabowo. Kalau dikonfirmasi kepada kami ya, saya jubir Partai Gerindra, ya saya sampaikan yang dimaksud Pak Prabowo. Ya, yang seperti yang saya baru jelaskan tadi. Ya, tapi kalau Mas Adi Prayitno ya ingin berpendapat silahkan saja. Yang saya katakan tidak pas adalah mengklaim bahwa pendapatnya 100% dengan pendapat 100% publik. Ini kan nggak masuk akal juga gitu loh. Ya kita persilakan. Saya tapi punya banyak pendapat. Juga sih yang bacaannya mirip paling dengan. Benar Afi. Banyak ya. Saya juga mengatakan kalau banyak ya boleh juga kita bilang banyak gitu kan ya. Banyak juga yang seperti senada dengan Mas juga, tapi nggak bisa kita klaim bahwa itulah yang sebenarnya absolut kebenarannya, nggak bisa. Baik. Itu kan penjelasan dari Mas Habib. Mas Ciko yang udah dari tadi senyum-senyum nih gimana gitu? Merasa bahwa statement itu seperti bacaannya Mas Adi tadi arahnya tuh nyentilnya ke PDIP atau Ganjar lah yang mengatakan udah siap dari oposisi kalau PDIP kan masih nunggu nanti setelah ada rakernas ya.
Kita kok nggak merasa itu ya. Yang Nggak kita merasa? rasakan justru itu ucapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu berlaku secara general, ya kan. Tapi juga kita apresiasi lah apa yang disampaikan oleh Bung Habibur Rahman, ya kan tadi untuk menjelaskan konteksnya dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara soal konteks demokrasi, terlepas kita let's say we put aside bahwa itu yang mengatakan adalah seorang Prabowo Subianto. Tapi kalau kita bicara seorang presiden terpilih yang akan dilantik sebentar lagi mengatakan hal seperti itu. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya bukan ditujukan kepada siapa. Kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, yang jadi pertanyaan adalah ganggu itu apa? Kriteria Nah, ini pertanyaan berikutnya. Oke. Ganggu itu apa? Apa yang dimaksud dengan ganggunya? Nah, kalau mengganggu dan sesuai dengan kriteria-kriteria mengganggu itu, konsekuensinya apa? Nah ini kalau kita bicara dalam konteks demokrasi kan itu, ya kan? Apakah konsekuensinya akan dikejar secara hukum, ya kan, atau ekstrajudisial, ya kan, kita nggak tahu gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan di sebagian masyarakat, gitu ya, khususnya masyarakat sipil, pegiat demokrasi, begitu juga sebagian dari kader-kader kami di internal PDI Perjuangan. Karena memang kita bicara dalam konteks demokrasi, itu yang paling penting. Kalau ditujukan kepada siapa, itu biasa aja. PDIP itu ibarat gini lah, ibarat Bung Habibur Rahman mau mukul bola di lapangan golf, terus saya berisik gitu. Ah lu berisik aja, lu jangan ganggu dong. Nah iya kan, itu kan nggak ada konsekuensinya ya kan, nggak mungkin saya dipukul pakai Maksudnya kalau yang ngomong adalah presiden terpilih dengan statement jika tidak mau bekerja sama jangan ganggu, tuh ada konsekuensinya yang akan mengikuti. Kalau berani itu pertanyaannya, ganggu itu apa? A, B, C, D, ya kan, seperti apa? Kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, tentu kritik tidak boleh disebut mengganggu dong, ya kan? Kalau kita bicara soal checks and balances juga begitu. Kalau kita bicara soal siapa, bisa jadi itu partai politik, tokoh budayawan, bisa juga masyarakat sipil. Tidak harus selalu kita bicara pemerintah dan di luar pemerintahan atau parlemen dan koalisi pemerintahan. Kita bicara juga masyarakat sipil. Apakah berdemonstrasi itu termasuk dalam gangguan, kan itu? Jadi kita harus jelas dulu ganggunya seperti apa. Nah kalau memang mengganggu, konsekuensinya apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan, tetapi tentunya apakah itu mau dijawab kalau emang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jangan biar jelas kita tanya abis ini ya. Usai jeda kita tanya Mas, jadi yang kategori gangguan tuh apa dan benar nggak? Kalau tanda kutip berani ganggu ada konsekuensinya atau tidak? Kita dengar penjelasannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cocok. Nah, tapi tanggapannya ada para elit yang tidak mau bergabung, jangan mengganggu pemerintahan ke depan. Ya, kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Yang tidak mau ikut namanya oposisi. Ya silakan aja, kalau oposisi ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang mau ikut, ya ikut dalam koalisi. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja, beri kita waktu. Beri kita 3 tahun, 4 tahun. Kita akan buktikan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mas Zaky, dari Demokrat tanggapannya apa? Mungkin sudah satu visi, sudah sering juga mungkin mendengar Pak Prabowo bicara seperti itu. Itu kami putarkan yang lengkapnya. Bahkan ada kalimat kalau mau nonton di pinggir jalan ya nonton saja yang baik. Jangan, kalau tidak diajak bekerja sama jangan ganggu, kita mau kerja gitu. Ya ini bagus ya. Kalau menurut saya Pak Prabowo menegaskan gitu. Maksudnya begini, konteksnya apa? Kan beliau ini kan seorang kolaborator, mengajak ayo kita 02 sudah kerjasama. Misalnya ada 01, 03 atau elemen-elemen lain ingin gabung, ayo. Kan beliau sangat terbuka tuh. Bahkan kita tahu kan beliau datang ke Nasdem, datang ke PKB. Kenapa Jadi, PKS enggak, Bang? Saya baru sampai di situ, Bang. Bukan saya yang jawab. Bukan saya motong ya. Bukan saya yang jawab nih gitu. Ya kan? Durasinya mesti cepet. Mungkin agendanya nggak pas ya, jadwalnya nggak pas gitu ya kan. Nah, kemudian yang kita bisa lihat juga bahwa kan tahu-tahu bicara mengenai kerjasama. Nah ini kan juga bagus ini dalam konteks apa? Ya nggak apa-apa kok. Beliau ingin sebanyak mungkin elemen bangsa bekerja sama.
ke depannya nanti di kabinet, di pemerintahan. Tetapi kalau memang tidak mau, ya nggak apa-apa juga, silakan saja gitu. Jadi dalam konteks apa? Bukan berarti bahwa semua masih masuk. Kenapa? Kita mesti lihat, Mbak, konteksnya sebelum ini adalah seakan-akan pada saat beliau mengajak semua, ayo gabung ke kabinet, ayo gabung ke pemerintahan. Sekarang nggak ada oposisi. Seakan-akan bahwa beliau ingin membuat tidak ada oposisi. Padahal bukan itu niatnya beliau gitu loh. Niatnya beliau, ya udah. Di sini saya lihat, saya membacanya adalah ya udah, kalau emang nggak mau kerja sama kita, nggak mau gabung di pemerintahan, ya nggak apa-apa, silakan. Nggak bilang nggak apa-apa, jangan ganggu. Bilang. Jangan ganggu. Nggak, bener dong, kan tidak apa-apa. Bilang nggak apa-apa. Jangan kalau tidak mau penegasannya jangan ganggu. Ada ganggu itu maksudnya apa? Ya, ayo kita punya program, ayo kita jalankan. Misalnya ada masukan, kritikan, silakan. Ya. Seperti biasa bagi kami kritikan itu hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi konteksnya begini, ini sederhananya begini gitu loh Mbak ya. Pemerintah misalnya katakanlah kita lagi proses bangun jalan, bangun tol misalnya gitu ya. Lalu kemudian bahwa warga sudah sepakat gitu ya. Tahu-tahu adalah kemudian pihak-pihak tertentu memprovokasi, jangan kerendahan nih, kurang nih, tambah ini itu segala. Misalnya kayak gitu-gitu loh. Itu kan contoh bagian dari upaya mengganggu. Proyeknya nggak jalan. Nah, gitu. ujung-ujung ketahan nih. Padahal sebenarnya masyarakatnya sudah sepakat. Itu kan contoh dari situ. Kemudian kita juga tahu misalnya dari dalam, misalnya ada pejabat atau petinggi atau siapapun di dalam, misalnya kita lagi ada perbaikan, katakanlah waktu tunggu di pelabuhan misalnya. Kan begitu, ini contoh deh gitu kan. Iya. Tapi dalam proses upaya-upaya itu ternyata ada yang kemudian, loh kan sudah berjalan, tapi ada yang menghalang-halangi prosesnya di dalam. Ini contoh gitu. Itu contoh yang anggaplah analogi gangguan yang dimaksud. Iya, itu gangguan. Jadi bukan kalau mau kritik, mau demo kan ada aturannya, silakan aja. Mau keras-kerasan di parlemen, adu debat, ya silakan. Itu kan memang forumnya kita untuk diskusi. Justru pemerintahan ini butuh banyak masukan. Kenapa? Agar apa yang kita cita-citakan ini ya, semua kebijakan dan kebijaksanaan dan semua program yang kita ambil ini benar-benar dapat masukan dari berbagai pihak. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin agar setiap program ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Bagaimana kemiskinan ekstrem bisa hilang. Bagaimana kemandirian pangan, kemandirian energi itu bisa tercapai. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi dari hari ini. Setahu saya mungkin beliau targetnya 7 atau 8% kan gitu loh. Bahkan, nah ini yang ingin kita capai gitu loh. Jadi silakan saja tadi lagi-lagi hanya kan beliau kan bahasanya namanya orang lapangan. Ini kan komando. Biasa di lapangan. Kopassus ini Mbak. Bukan orang pendidikan. Bukan orang diklat. Beda nih, kalau di militer. Tapi kalau alasannya kayak gitu nggak bisa disalahkan juga bahwa orang bisa menangkap persepsi yang berbeda loh. Ya kan seperti Mas Adi tadi jelaskan. Makanya ini kan dijelaskan. Betul. Tertangkap nggak penjelasannya menurut ya, makanya menurut saya sih ini kata-kata yang mubazir ya, nggak usah disampaikan. Jadi Jubir juga bingung mentafsirkannya. Kan beliau berdua kan nggak ketemu Pak Prabowo untuk menjelaskan ini. Kan tafsir lagi nih. Pak Adi tafsir ya kan. Nah seharusnya memang kalau sudah dinyatakan sebagai pemenang, nggak usah lah pakai istilah psikologi namanya psychology war ya, psy-war ya. Ini kan psy-war nih. Apalagi kata-kata psy-war-nya perang sama siapa? Ya psy-war-nya kepada lawan politik gitu. Sehingga tadi seolah-olah nanti orang yang mau mengkritik nggak berani nih. Karena kan tadi ini tafsir. Bang Habibur Rahman sama Bang Heri Zakir sebelum kemarin kan nggak diskusi sama Pak Prabowo. Pak tadi gimana sih maksudnya? Nah ini kan jadi tafsir maksudnya lagi. Bisa jadi penjelasannya salah? Iya bisa jadi, ini kan tafsir masing-masing. Makanya menurut saya yang begini-begini ke depan nggak usah ada lagi lah. Bicara dengan rakyat itu bicara yang enak-enak aja. Yang sejuk. Kan sebenarnya tagline udah bagus, kolaboratif, presiden pengayom, udah bagus tuh. Nggak usah ada kata-kata seperti itu yang membuat akhirnya jadi rame lagi sehingga ada jadi tema acara ini. Jadi ada yang gerah lagi gitu. Kenapa? Karena tadi dalam sejarah koalisi juga bahwa yang mengganggu itu benar, tidak hanya di luar, di dalam juga kadang-kadang dia ngambek juga karena nggak dapat diakomodir keinginannya ya kan, dia berisik lagi ya kan. Jadi menurut saya dalam konteks politik, memang endusannya Bang Iqbal udah ada potensi ganggu-ganggu dari dalam nih. Betul. Ya dulu kan waktu PKS koalisi sama Demokrat yang paling berisik namanya Pak Fahri Hamzah, berisik terus dia karena mengganggu itu. Jadi sekarang juga berisik lawan PKS ya. Makanya berpotensi mengganggu lagi itu sebenarnya di dalam kan. Makanya menurut kami dalam konteks pembicaraan Pak Prabowo ke depan sebaiknya yang adem-adem aja lah. Gak usah ada psy-war. Gini. Jadi kita punya pemimpin tentu punya karakteristik yang mungkin masing-masing agak spesifik. Ya. Kalau saya melihat nggak bisa juga dihindari ya kita melihat karakteristik pemimpin yang seperti ini. Pak Prabowo ini orangnya lugas ya. Kalau toh misalnya ada yang diduga maknanya beda-beda, tinggal kita jelaskan, ya, nggak ada masalah ke depan ya. Jadi sepakat saya bahwa ini bukan hanya ke eksternal, karena kalau normatif itu kan bukan hanya eksternal, tetapi internal juga.
Dan ini memang yang selalu dimaksud oleh Pak Prabowo, gitu loh. Tindakan mengganggu bisa saja, misalnya dalam konteks pemberantasan korupsi, ya, visi misi program kita memberantas korupsi, tapi ada menteri, misalnya kader Gerindra sendiri yang korupsi, itu kan mengganggu. Dalam konteks pemberantasan narkoba, misalnya kita kan melawan pemberantasan bandar dan pengedar. Tapi kalau ada yang terlibat ya menjadi backing, menjadi bandar, dari dalam kami sendiri, misalnya bahkan dari kader Gerindra sendiri, itu adalah mengganggu. Ini yang nyata-nyata saja, sehingga nggak menunjuk orang, nggak nunjuk partai, nggak nunjuk orang, nggak, tapi semua. Bagi semua, makanya itulah yang dikatakan normatif. Gitu itu Mas Adi, apa yang disampaikan Pak Ganjar ya, dan ini beliau ya, benar. Gitu loh. Yang mana nih, Mas Iqbal? Mas Iqbal, yang bahwa dari dalam bisa juga mengganggu, gitu loh. Karena itulah Pak Prabowo kan ngomong, kita, kalau Anda ikuti lengkap redaksinya, Indonesia sudah tidak terbendung. Indonesia loh, bukannya koalisi Indonesia Maju, bukan Partai Gerindra yang sudah tidak terbendung, ya kan ya, kita akan hilangkan kelaparan, kita tidak akan biarkan anak-anak kelaparan. Ya enggak, nanti saya ingin menambahkan bahwa yang ini ya kan, ini kan benar kan? Ya, berarti kan dalam konteks keindonesiaan, state, bukan government saja, tapi state. Ya itulah yang sering saya dengar dari Pak Prabowo, ya ngomongin dalam konteks umum. Jadi apakah eksternal, benar juga, apakah internal yang bisa mengganggu, benar juga, itu bisa dalam gangguan dari mana aja gitu, dan itu harusnya siap. Makanya, gitu kan. Tapi kan ada kata-kata lanjutan, makanya saya setuju sama Bro Adi bahwa tidak boleh ada yang memiliki Bung Karno sendiri. Nah, ini kan seolah-olah mengarah ke PDIP seolah-olah. Bukan, itu bagian lain dari. Gini. Kenapa tadi saya mention nama Ganjar dan PDIP? Tentu ini kan tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik. Apa yang disampaikan Prabowo Subianto ini faktual, bahwa rata-rata secara umum presiden Pak Adi ini. Yang mana? Dia tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik. Mungkin saja lepas kok. Kenapa tidak bisa? Tapi yang mungkin presiden terpilih. Jadi betul, begini berpendapat mungkin saja terkait dengan konteks politik. Artinya begini. Artinya begini. Siapapun yang jadi presiden di negara ini, gangguan itu ada kok. Nggak bisa itu ditutupin mata. Siapa yang mengganggu adalah mereka yang kalah politik, mereka yang berada di luar kekuasaan, di mana resistensi yang sering mereka munculkan seringkali kontraproduktif dengan keinginan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menerjemahkan semua visi misi. Itu faktual, nggak bisa dibantah. Nah, per hari ini saya yang menyatakan bahwa kenapa saya menyebut nama Ganjar, itu kan kecenderungan ya, bukan semua. Kecenderungan banyak orang menyebut nama Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini dengar loh, ini pernyataan Pak Prabowo. PDIP dengerin, tapi ingat, ada Anies Baswedan disebut, ada Muhaimin juga disebut. Sebagai pihak yang kalah, jangan nyinyir. Anggap ini pemilu sudah selesai, ini fakta politik, biarkan presiden dan wakil presiden terpilih. Lihat dulu nanti, kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, tidak berpihak kepada rakyat, boleh ngomong. Kan itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ini adalah memang dialamatkan kepada pihak-pihak yang kalah secara politik. Cuman cetak tebalnya ada Ganjar, ada PDIP, ada Anies. Tapi basis untuk semuanya. Betul, secara umum. Menurut Anda ada nggak nyambung tadi statementnya Bang Ciko bahwa kalau Bang ganggu apa? Ada konsekuensinya nggak kalau kamu kalau berani Bang Ciko ini kan pura-pura merasa tak disebut namanya. Tapi melihat pidato secara umum mengarahnya ke situ. Satu-satunya elemen partai politik yang per hari ini yang kelihatan tidak mau berkoalisi cuman partainya Bang Ciko. Yang lain kan PKS mau tapi tidak didatangi. Itu kan problem tersendiri. Jadi bukan masalah yang kedua begini. Kalau soal gangguan dari dalam, waktu zamannya SBY, saya ingat persis. PKS salah satu yang mengganggu juga itu. Waktu yang pada situ PKS. Dulu masih PKS. Sekarang udah keluar. Dulu ketika ada kenaikan BBM yang tidak pro rakyat, TDL yang tidak pro rakyat, PKS ini paling terdepan. Hakul yakin menolak itu kebijakan yang dibuat oleh SBY dan wakil presidennya, yang kita tahu juga PKS adalah dari dalam, atas nama rakyat dan bangsa. Itu koalisi rasa oposisi lah. Bukan, itu yang disebut dengan oposisi dari dalam. Oh, lebih ngeri. PKS gimana? Kira-kira kalau PDP mungkin arahnya, kalau statement dari Mas Ganjar kan berada di luar pemerintahan. PKS masih nunggu kapan disambangi oleh Prabowo? Kami masih ingin menuntaskan pemilihan
proses sampai selesai dalam pemerintahan Pak Jokowi dan kami belum memutuskan, sedang mengkaji, sedang mendalami. Jadi sampai saat ini kami melihat bahwa sebenarnya kalau anggota DPR seperti Mas Habib, dia harus tetap kritis walaupun itu presidennya dia. Karena kalau orang tidak kritis maka akan ada orang mau masuk jurang, masa kita diam aja, harus ingetin dong. Itu yang terjadi pada di era Pak Jokowi, semuanya tinggal ketok palu, selesai, undang cipta kerja dengan begitu cepat, IKN tanpa kajian yang mendalam. Akhirnya apa? Belum setahun direvisi lagi undang-undangnya. Itu nggak boleh terjadi di era pemerintahan ke depan. Menurut kami harus ada orang yang bersuara walaupun dia di dalam. Jadi ini kayaknya oposisi, kalau ajak PKS oposisi dari dalam udah mulai terasa. Karena kalau ditawarin juga akan terus mengkritik selama itu membangun gitu. Yang jelas sampai saat ini kami melihat bahwa kalau itu demi kepentingan rakyat, walaupun kami berada di luar, kami tetap mendukung. Tapi kalau itu merugikan, berbau korupsi, nepotisme dan lain-lain, walaupun kami di dalam, kami tetap menyuarakan mungkin dengan cara yang berbeda. Udah benar. Udah benar. Baik. Kita harus jeda. Termasuk juga ada wacana penambahan nomenklatur sampai 40 kementerian. Apakah ini bisa dikatakan salah satu upaya dari Prabowo Subianto untuk merangkul semua? Ada yang mengatakan ini hanya sekedar bagi-bagi jabatan dan juga kementerian saja. Tetaplah bersama kami. Kita bahas usai jeda. Jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan hanya presiden terpilih ya. Tapi negara Indonesia yang besar ya, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dengan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Pak Prabowo yang sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif tentu akan memperhitungkan, mempertimbangkan ya peran-peran yang ada secara rasional objektif. Baik, kami lanjutkan pemirsa. Mas Adi, saya mau nanya, Mas Adi menyambung tadi diskusi kita bahwa kemudian ada yang membaca juga bahwa penambahan kementerian ini juga bagian dari mengakomodir takutnya potensi gangguan yang akan terjadi ke depan. Anda ngelihatnya seperti apa? Karena per hari ini sebenarnya partai-partai pendukung nomor 2 ini kan tidak pernah merasa mewacanakan soal penambahan nomenklatur kementerian. Itu pembicaraan di luar, itu pembicaraan medsos, itu pembicaraan publik. Per hari ini kalau kita diskusi dengan Bang Herzaki, Bang Habib, itu tidak mengkonfirmasi bahwa seakan-akan akan ada penambahan. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, kalaupun toh ada penambahan nggak ada soal. Tinggal ubah undang-undangnya kemudian? Tinggal diubah undang-undangnya sesuai dengan kesepakatan politik, mungkin antara DPR dengan pemerintah atau misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting ya harus ada garansi dan jaminan tambahan menteri ini bisa menerjemahkan bagaimana visi misi Prabowo dan Gibran itu bisa tuntas, bisa selesai dan bisa cepat. Tanpa itu semua maka wajar kalau kemudian penambahan nomenklatur itu hanya bagian dari sharing power. Sharing power. Hanya sharing power. Makanya uji materi dari penambahan nomenklatur itu adalah kerja yang semakin cepat. Makanya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan jangankan 40 Albi, 100-150 kementerian pun juga oke. Negara ini harus hadir dengan segala kekuatan politiknya, dengan resource, dengan anggaran. Yang paling penting, begitu banyaknya menteri ini, dia bisa mampu membuat Indonesia ini terbebas dari kutukan middle income trap, ekonomi makin meroket, pendidikan juga semakin murah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa itu semua, bahwa sharing power itu akan menjadi penebalan yang akan terus disampaikan kepada publik. Dari PDP ngelihatnya seperti apa? Kalau penambahan ini Anda juga setuju bahwa tinggal ubah undang-undang selama itu berjalan dengan baik sesuai target dan visi misi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, silakan saja. Apakah ada PDP melihat ada tanggapan yang lain? Bagi kami jumlah itu nomor kesekian. Itu tidak terlalu penting ya. Mau ditambah, mau dikurang itu tidak penting. Tetapi yang menjadi menarik adalah sampai hari ini belum ada argumen atau statement yang mengatakan kita butuh kementerian A karena ada tantangan ini ke depan, karena ada kebutuhan
rakyat ke depan. Nah, permasalahannya itu kalau memang betul mau ditambah, tapi kan permasalahannya dari pihak 02 juga belum mengatakan bahwa akan menambah karena ini masih omongan di luar dan lain-lain ya, bukan dari mereka. Tapi kalaupun itu mau dilakukan, yang nomor satu harus dilakukan adalah nomenklaturnya apa? Ya kan, kementerian apa? Jangan ya angkanya kan? dulu. Bukan angkanya dulu. Kalau selalu disebut angkanya dulu, kita perlu besar, tantangan kita besar. Besar itu seperti apa? Kasih judulnya apa? Kita mau nuklir, kita mau pembangkit listrik tenaga nuklir, kita mau senjata nuklir. Bikin kementerian nuklir itu penting ya. Itu kan itu dulu yang dikatakan. Jadi bukan kita perlu besar, kita perlu rekonsiliasi dalam tanda kutip. Tapi kalau rekonsiliasi dilakukan dengan cara bagi-bagi kekuasaan, itu hanya menunjukkan kepemimpinan yang lemah menurut saya. Karena mengambil jalan pintas. Jalan pintas apa? Mengambil anggaran negara, bagi-bagi, ya kan? Bagi-bagi kekuasaan, ya itu artinya sangat lemah. Kalau dia kuat. Nggak percaya diri loh ya? Iya betul. Kalau dia kuat, ya kan? Dia siap, dia bisa berargumentasi pada para pendukungnya bahwa kita hanya memerlukan ini, ya kan? Dan lain-lain. Dan menurut Anda saya melihat bahwa penjelasan itu belum ada? Belum atau ada belum sampai hari ini. Yang nomor satu paling penting itu saya katakan tadi. Yang nomor satu paling penting adalah kebutuhannya apa, tantangannya apa. Apakah tidak bisa kita bicara makan siang gratis misalnya, apakah itu tidak bisa berada di bawah Kementerian Sosial gitu kan? Nah, kalau enggak kenapa ya kan? Apakah harus memang setingkat kementerian kan itu? Ya, tapi kalau kita bicara tadi Mas Adi mengatakan atau bukan Mas Adi ya, tadi dikatakan salah satu tokoh politik di televisi tadi mengatakan bahwa bangsa kita besar, pulaunya sekian. Mas Habib yang bilang bisa juga, bandingkan dengan Rusia, kita bisa bandingkan dengan India, kita bisa bandingkan dengan Amerika Serikat, yang negara besar, penduduknya lebih banyak dari kita, tantangannya juga banyak, ya kan, permasalahannya kompleks, dan mereka bicara Rusia dan Amerika bukan hanya berbicara dalam negeri, ya kan, politik luar negerinya juga begitu aktif, ya kan. Kementeriannya berapa? Amerika Serikat ada 15 menteri, ya kan, 10 badan setingkat menteri. Rusia punya 21 menteri, India punya 29 menteri. Jadi apa? Pertanyaan kita seperti apa? Kenapa kita harus lebih luas? Ya kan, satu. Nah, kalau kita bicara soal perbandingan dengan pemerintahan yang lalu misalnya, kan pasti kan akan ada perbandingan. Kita bicara pemerintahan Soeharto di masa-masa di mana kita menganut sistem sentralistik, ya, tidak ada otonomi daerah. Artinya permasalahannya harusnya lebih besar yang dia Tapi tangguh. jumlah kementeriannya antara 25 sampai 44 maksimal. Oke, baik. Gitu. Ditangkap. Mas Herzaki mau menambahkan? Ya begini nih. Ini jelasin dulu apa urgensinya. Ya, justru pertanyaan besarnya ini mengapa perlu dijelaskan gitu? Karena yang melontarkan narasi dan wacana ini belum pernah ada nih dari Pak Prabowo, dari ketum-ketum parpol, belum ada gitu loh. Sampai hari ini kita belum ada menyampaikan isu itu ke publik, tetapi hanya ada sentingan-sentingan kabar, lalu kemudian menjadi narasi di publik. Nah ini kan menjadi bagus juga dan positif gitu. Diklarifikasi deh bahwa memang nggak ada wacana dari belum bagus dong. Bagus gitu. Nah jadi maksud gini, ini jadi positif. Kenapa? Berarti masyarakat, rakyat ini punya harapan yang besar kepada Pak Prabowo. Mengapa? Karena tadi informasi begitu mengenai ada penambahan kementerian atau kabinet, kemudian dijadikan perbincangan. Berarti ada kepedulian masyarakat terhadap apapun setiap langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu satu hal yang mesti diingat gitu. Nah yang kedua, kita juga mesti mencermati. Bagi Demokrat, mau nambah menteri, bagi Demokrat itu sah-sah saja. Karena yang penting muaranya adalah kepentingan rakyat. Kalau dirasa, kami kan, seingat kami, ini kan kok ketum-ketum kami ngumpul-ngumpul dengan tim juga segala apa. Fokus hari ini adalah bagaimana program-program yang sudah kita rancang selama ini, benar-benar kita bisa implementasi, bisa jalan. Nah nanti mungkin akan masuk misalnya katakanlah apakah ini bisa diakomodir oleh kementerian-kementerian yang ada hari ini, oleh badan-badan yang ada hari ini. Jika dirasa belum memadai, belum mencukupi, solusinya apa? Tambah menteri, pisahkan kementerian atau apa? Kan masih banyak cara. Jadi belum ada pembahasannya. Jadi belum final gitu. Sedikit lagi Bang, sebentar Bang. Saya sedikit menambahkan sedikit nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ciko. Ini jangan kemudian kita segampang itu membandingkan dengan Amerika. Amerika negara federal, tentu di pusatnya nggak perlu terlalu banyak kementerian karena di masing-masing negara ada state-state ini lebih. Kita juga negara federal, tapi kita nggak mau menyebut kita negara federal. Kita otonomi daerah. Diskusi tata negara. Diskusinya begitu. Karena sama aja. In my opinion. Perda pun ada perda yang berbeda dengan peraturan-peraturan pemerintah di pusat. Ini gangguan ini. Ini makanya sebenarnya tanda gangguan. Jadi nggak sesederhana itu. Lalu bagaimana kemudian sistem mereka lebih mapan dibanding kita? Kita kan masih mencari bentuk otonomi daerah kita tahun 98 loh Bang baru mulai. Jadi masih dalam
dalam proses. Jadi masih berproses. Oke. Jadi tadi lagi-lagi kementerian ini bagi kami ya, Demokrat melihat diskusi dengan Mas Ahaye dan Pak SBY, mau nambah, mau berkurang, itu yang penting adalah tadi targetnya sama tercapai. Kebutuhan, targetnya apa, Mas Ita, permasalahannya silakan apa. sebelum Ikut saya atau tidak dengan lempar ke sekarang. Mas Sebenarnya ada solusi tanpa menambah nomenklatur. Tinggal ketegasan aja. Karena di zaman Pak Jokowi kan tegas itu. Tegas apa itu? Tegasnya adalah ketika Pak Jokowi tidak memberi kursi kepada partai yang tidak lolos parlemen. Jadi partai-partai gurem nggak usah dikasih menteri, wakil aja. Harusnya begitu juga. Partai gurem itu maksudnya siapa, Gelora? Ya banyak lah contoh satu-satunya. Ya nggak perlu juga ya, belum tentu. Jadi karena kalau ada apa-apa dia nggak bisa membantu presiden di parlemen. Jadi menurut saya harus tegas aja. Jadi partai-partai yang nggak lolos ya udah. Misalnya ini jalan tengahnya. Sehingga nggak merugikan anggaran negara gitu demi mengakomodir. Partai gurem jangan dikasih, tapi yang nggak gurem silakan dipertimbangkan. Gitu. Ini contoh gangguan kayak gitu. Berarti udah 2 nih contoh gangguan. Bang Habib ini gimana sih biar diklarifikasi? Saya 5 tahun di DPR, baru 5 tahun kan. Kalau kita mengacu per definisi, menteri itu kan orang yang mengurusi urusan tertentu. Ada banyak masalah juga. Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, ya kan. Banyak yang bilang kalau imigrasi itu harusnya berbeda pengurusannya dengan Direktorat Jenderal HAM, dengan pemasyarakatan, dengan administrasi hukum umum. Tapi ada juga urusan tertentu yang dikerjakan oleh beberapa kementerian dan lembaga, KL. Kalau di istilah DPR namanya kementerian atau lembaga. Pemberantasan korupsi misalnya, Pak Afi. Kejaksaan, KPK, kepolisian semua main di situ. Dan kita semua sepakat nggak ada masalah dengan hal tersebut. Artinya, ya kan, ini benar-benar hal yang teknis. Tergantung sektornya sektor apa, ya kan ya. Nah, sepanjang itu semua bisa dipertanggungjawabkan, menurut saya kita berikan keleluasaan kepada Pak Prabowo untuk menentukan jumlahnya. Saya sepakat kabinet itu. Dengan saya pikir nggak ada yang berbeda nih, walaupun kelihatannya beda, yang namanya politisi ya, padahal sama semua yang disampaikan gitu loh. Penting kan substansinya manfaat, gitu kan, manfaat buat apa rakyat gitu loh. Yang penting adalah itu, tujuannya adalah itu. Oke, baik, kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Ada yang juga sering mengingatkan, jangan kemudian kabinet itu menjadi Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Bang Iqbal, tanggapan Bang Iqbal kalau kemudian anggaplah ini rupanya ada yang melempar wacana penambahan sampai 40 kementerian, test the water atau ternyata apa nih? Saya kira politik apa? Isu-isu yang berada di dalam kan juga nyampe-nyampe keluar lah ya. Bagaimana ada bocor-bocor halus bocor-bocornya sampai ada partai non parlemen yang statement ya kan, nggak boleh ada partai A masuk. PKS baliknya ke dia kan? lagi nih. Padahal partainya nggak lolos parlemen. Harusnya kalau Bang Habib yang ngomong tuh nggak apa-apa, karena dia pemenang ya kan. Ini partai nggak lolos aja berani-beraninya nolak orang masuk. Padahal siapa yang mau masuk juga kan masih mengkaji, masih menimbang. Jadi menurut saya memang Gerindra sebagai pengusung Pak Prabowo harus tegas. Kalau memang nomenklaturnya sekian, udah sekian, non parlemen nggak usah, kayak Gelora nggak usah misalnya kan, tegas aja gitu loh. Jangan nanti dia ngomong, kan minggu lalu di sini ngomong jelek-jelekin PKS begini begitu, padahal kan dia partai nggak lolos gitu loh. Ngapain dia ngomong partai yang lolos? Ini urusan orang di parlemen nih, yang nggak lolos belakangan aja. Perbaiki diri dulu lah. Iya, gitu. belajarlah dulu sama yang lolos, belajarlah sama yang lolos gimana ya kan. Jadi menurut saya etika-etika politik itu harus dijaga juga. Dan itu mungkin kontraproduktif dengan apa yang ingin dilakukan Pak Prabowo. Betul, Mas Habib aja nggak ada reaksi kok, santai aja kok. Jadi justru kita ingin ditertibkan lah partai-partai non parlemen yang berisik ini ya kan, supaya dia menata diri dan berkaca. Oke, itu aja. Iya. Oke, baik, itu agak muatan pesan curhatnya lebih banyak daripada statementnya. Oke, baik, Mas Adi ngelihatnya seperti apa? Apa kemudian ini kan prosesnya Mas Adi masih sampai Oktober loh, ya kan? Jangan sampai kemudian kalimat-kalimat yang kontraproduktif baik salah tanggap, praduga, atau mungkin kalau tadi PKS bilangnya partai non-parlemen yang suaranya lebih nyaring daripada penantang pemilunya gitu. Ya saya kira memang ini bagian dari testing the water ya. Sekalipun belum ada pernyataan resmi dari partai pemenang atau presiden terpilih soal penambahan nomenklatur, tapi kan partai-partai pendukung ini mulai speak up soal urgensi memecah sejumlah kementerian yang selama ini memang overlapping. Saya termasuk yang setuju misalnya soal riset dan teknologi itu nggak bisa dia digabungkan dengan pendidikan
pendidikan dan kebudayaan. Ya. Itu dua nomenklatur yang saya kira memang tidak efektif. Termasuk misalnya butuh juga kementerian yang terkait dengan bagaimana makan siang gratis dan susu. Itu tidak bisa ditempelkan dengan kementerian yang lain karena di situ ada postur tentang keuangan, bagaimana cara memenuhi kebutuhan makan siang gratis dan seterusnya. Itu nggak bisa dikait-kaitkan dengan kementerian yang lain. Termasuk misalnya soal, saya membayangkan harus ada satu kementerian khusus yang bicara tentang ini ancaman kita ke depan, soal ketahanan pangan. Bagi saya ini penting supaya dia fokus bagaimana 15-20 tahun yang akan datang, kita kan punya problem pangan. Terutama misalnya kita tidak lagi menjadi negara yang mau impor dari yang lain. Nah, saya mau mensimulasikan soal gangguan yang disampaikan dari tadi. Ketika Bang Herzaki bicara tentang nomenklatur kementerian, butuh penambahan demi bagaimana mengakselerasi visi misi Prabowo dan Gibran, Bang Kiko sama Bang Iqbal protes, itu contoh gangguan itu, Bi. Nah, itu yang kritik sebenarnya. membangun. Itu gangguan, itu contoh gangguan. Tapi Bang, itu bedanya tipis tuh. Gangguan atau kritik membangun itu dinamika. Gimana? Itu contoh gangguan. Oke. Biarkan dulu bekerja, kalau salah baru kritik. Nah, kira-kira begitu. Jangan belum mulai udah ganggu. Iya. Jadi jangan sampai sikap seperti Mas Adi inilah yang menjadi gangguan. Kita damai-damai, tenang, ya kan? Kita nggak tersinggung, bahkan kami menerima masukan. Diadu sama Mas Adi. Nah, jadi memang udahlah saya pikir ya soal kementerian, kembali soal kementerian, kembali kebutuhannya seperti apa. Saya juga nggak katakan bahwa tidak ada pemikiran sama sekali, karena ini dinamika yang berkembang, ya bukan hanya saat ini. Sebelum pemilu pun sudah banyak berkembang dinamika bahwa perlu ada revisi dalam konteks jumlah bahkan disebutkan, dan ini terus kami kaji. Bukan sekedar testing the water ini Pak Adi, Pak. Oh, bukan justru udah masuk kajian. Bukan, justru kami ingin belanja pendapat, belanja kritikan, belanja masukan dari rekan-rekan ini semua, termasuk dari Mbak Afi seperti apa. Bukan cek ombak lagi, kita minta ombak yang datang dulu. Menampung semua Kita aspirasinya, pengen mendatangkan ombaknya seperti apa. Kan kita pengen lihat masalahnya seperti apa. Ya. Kalau ditambah masalahnya yang akan timbul seperti apa, kan akan muncul gitu kan. Kalau nggak ditambah, masalah yang ada seperti apa, kurang lebih begitu. Itu waktu yang sekarang jadi ini digunakan justru kita untuk mengkaji itu. Belanja kritik, bukan belanja masalah lagi, belanja kritik kita. Mas Herzaki atau Bang Habib, bagaimana kemudian bisa menepis bahwa ini urusan cuma bagi-bagi, politik akomodatif, bagi-bagi aja gitu, biar semua bisa tanda kutip dirangkul dan nggak mengganggu juga. Ya, tadi Bang Habib sudah menjelaskan. Nggak apa-apa juga. Nggak, ini kan ada wacana ya, itu kan juga bagi-bagi itu. Ya. Dibilang kita menambah jumlah menteri untuk merangkul, menurut saya nggak salah juga. Ya kan, itu kan realitas politik, ya kan. Tapi jangan berhenti di situ supaya nggak diganggu. Itu konteks yang lebih tinggi. Jauhnya apa? Merangkul supaya adem, supaya guyup, supaya rukun, bener dong. Tapi rukunnya untuk apa? Bukan sekedar mempertahankan kekuasaan yang 5 tahun ini, tapi supaya kita semua bisa kerja ya, supaya bisa maksimal. Kurang lebih begitu. Jadi nggak perlu dipertentangkan apa yang menjadi keniscayaan politik, ya namanya bagi-bagi kekuasaan dengan itu target kita terjadi sebagai bangsa. Nggak perlu dipertentangkan menurut saya, sepanjang nggak hanya berhenti di situ. PKS setuju, PDP setuju? Ya, saya kira ini kan ceritanya kenapa jadi cywar, karena pernah sejarah ketika Pak Prabowo mengenalkan Budiman Sujatmiko, dia bilang, sorry gue dulu dapat perintah ngejar-ngejar lo. Itu yang mungkin akhirnya masyarakat alarmnya, jangan-jangan Pak Prabowo mau ngejar-ngejar lagi nih gitu kan. Itu yang harus menurut saya diklarifikasikan. Makanya statement itu jangan lagi lah ke depannya. Udahlah. Jadi harusnya statementnya seperti apa? Yang adem-adem aja. Teman-teman tunggu saja pengumuman selanjutnya, ya kan, yang partai-partai yang di dalam, kita siap menjalankan roda ini, yang ada di luar, pantau-pantaulah kami, kalau ada masukan, beri masukan, kan enak ceritanya. Itu malah jadi lebih adem gitu ya? Adem menurut saya. Baik, dari PDP, sebelum saya lempar ke Demokrat terakhir. Saya rasa begini, kalau kita bicara soal penambahan menteri, ya kan, atas nama rekonsiliasi, atas nama guyup dan lain-lain, saya rasa ini bukan pemerintahan yang pertama di Indonesia, ya kan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi juga tidak kurang dari apa yang dikatakan oleh rekonsiliasi itu sendiri, ya kan, merangkul dengan Pak Prabowo. Tapi pada prinsipnya bisa dengan 34 menteri. Jadi kembali lagi, mohon kalau memang mau dilakukan, ini saran ya, dan bukan kritik, karena kalau kritik ini bukan gangguan dan bukan kritik, karena belum dilakukan, ya kan, belum menjadi pemerintah juga. Artinya sarannya adalah tetap
bagaimana melempar isu apa yang diperlukan, kebutuhan apa, tantangan apa ke depan bagi bangsa ini, dan that's why ada kementerian itu. Kalau kita bicara soal guyup rekonsiliasi dengan harus menarik jumlah menteri sekian banyak, saya rasa itu hanya menunjukkan pemimpinan yang kurang kuat. Oke, baik. Mas Zaky, sorry kita waktunya terbatas. Terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini, pemirsa. Dan juga memang kita tahu upaya memajukan bangsa bisa lewat banyak cara. Bekerja sama dengan pemerintah atau bahkan berada di luar. Pastikanlah check and balance tetap ada. Tapi pernyataan para elit juga harus dijaga supaya nggak ada praduga yang bikin suasana jadi tambah gerah. Apapun formulanya, kepentingan rakyat tetap yang utama. Saya Afril Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.